Di era teknologi yang dipenuhi kekuatan besar, banyak orang melihat superkomputer sebagai puncak peradaban modern. Dan memang, superkomputer memecahkan masalah-masalah luar biasa, dari memprediksi iklim hingga melatih kecerdasan buatan. Tetapi di balik semua kekuatan itu, ada satu bidang yang tidak hanya bicara soal performa, tetapi juga soal makna, yaitu kuantum. Bayangkan sebuah dunia di mana realitas tidak sekuat yang kita kira, di mana partikel kecil bisa berada di dua tempat sekaligus. Bayangkan kecerdasan yang lahir bukan dari otak manusia, tetapi dari aliran listrik dan baris-baris kode, mesin yang belajar, memahami dan mencipta. Inilah kisah kuantum dan AI, dua kekuatan yang akhirnya bertemu, bukan untuk menggantikan kita, tetapi memperkuat peran kita, dan mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta, yang menenun hukum-hukum alam dan akal budi manusia dalam salah satu karya yang luhur. Pada 14 Desember 1900, Max Planck berdiri di depan German Physical Society di Berlin, mengumumkan bahwa energi hadir dalam paket kecil, yaitu kuanta. Hari itu, revolusi kuantum lahir dan mengubah dunia. Namun revolusi ini baru saja dimulai. 5 tahun kemudian, seorang pemuda jenius bernama Albert Einstein meneruskan jejak gagasan Planck, menerapkannya pada cahaya itu sendiri, dan membuka babak baru dalam cara kita memahami alam semesta. Maret 1905, Albert Einstein mengirimkan makalah tentang efek fotolistrik, mengungkap bahwa cahaya terdiri dari partikel kecil bernama foton. Dan Einstein pun memenangkan Nobel 1921 karena temuan ini. Dari cahaya, perhatian bergeser ke perilaku partikel lain. Niels Bohr mencoba memahami sifat ganda partikel dan gelombang. Pada bulan April tahun 1925 di Copenhagen, Denmark, Niels Bohr berdiri di depan sekelompok ilmuwan muda. Ia menjelaskan ide revolusionernya. Partikel kuantum tidak memiliki sifat pasti sebelum diamati. Menurut Bohr, pengamatan adalah kunci yang menentukan realitas. Bersama para ilmuwan muda, Bohr mengubah wajah fisika kuantum. Namun pada November 1935, Erwin Schrödinger, yang saat itu bekerja di Vienna, Austria, menanggapi pandangan ini dengan sebuah eksperimen pemikiran yang terkenal. Bayangkan, seekor kucing hidup dan mati sekaligus di dalam kota. Ini hanya eksperimen pemikiran, bukan percobaan nyata. Teori ini disebut sebagai paradoks kucing Schrödinger. Melalui paradoks ini, Schrödinger ingin menunjukkan betapa aneh dan absurdnya interpretasi Bohr. Di balik paradoks kucing Schrödinger, tersembunyi pertanyaan yang melampaui sains. Apa makna pengamatan? Siapa pengamat sejati di semesta ini? Ternyata, realitas tidak selalu pasti hingga diamati. Bagaimana mungkin sesuatu bisa berada dalam dua kondisi sekaligus? Perdebatan ini mengguncang sains. Namun, sejarah tidak berhenti di sini. Karena beberapa dekade kemudian, seorang tokoh muncul, membawa kuantum keluar dari perdebatan filosofis, menuju dunia nyata.